Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Mujiono Wibowo dengan NIM 2307026241. Saya di sini akan mempresentasikan tugas teknologi pembuatan bab 3 yang mana dosen pengampunya yaitu Pak Chairul, ST dan MT. Pada tugas yang diberikan oleh Bapak, saya akan mempresentasikan yaitu dengan materi dissolving pulp. Kita masuk ke definisi dissolving pulp. Dissolving pulp adalah pulp kayu yang diputihkan yang memiliki alfa selulosa tinggi, berkisar lebih besar dari 94%, dan hemiselulosa yang rendah. Pulp ini memiliki sifat-sifat khusus seperti distribusi berat molekul yang seragam. Pulp dilarutkan ke dalam pelarut yang dibuat menjadi larutan homogen yang selanjutnya dapat dipintal untuk menghasilkan serat tekstil atau direaksikan lebih lanjut secara kimia untuk menghasilkan berbagai macam turunan selulosa seperti spons rokok, tali tray, cat khusus, dan lain-lainnya. Nah, dissolving pulp juga memiliki karakteristik yang khas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mempunyai kandungan selulosa yang tinggi, memiliki derajat polimerisasi dan kelarutan alkali yang tinggi, dan yang ketiga mempunyai distribusi berat molekul yang seragam. Dissolving pulp dibuat melalui beberapa metode seperti prehidrolisis Kraft, sulfit asam, serta soda. Nah, kita masuk yang pertama yaitu dissolving pulp dan Kraft pulp. Dissolving pulp merupakan pulp putih yang mempunyai kandungan alfa selulosa dan kecerahan yang tinggi, namun dengan jumlah hemiselulosa yang rendah. Sedangkan Kraft pulp merupakan pulp putih yang masih mengandung hemiselulosa dalam jumlah yang cukup besar. Nah, selanjutnya ada beberapa perbedaan antara dissolving pulp dengan Kraft pulp, baik dari segi proses maupun kualitas yang diharapkan, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Dissolving pulp digunakan sebagai bahan baku pembuatan serat viskos dan turunan selulosa lainnya, sedangkan Kraft pulp digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas, karton, dan tisu. Terdapat proses prehidrolisis untuk mengurangi jumlah hemiselulosa dan menetralisir untuk menghilangkan asam organik setelah proses prehidrolisis. Untuk Kraft pulp sendiri terdapat proses impregnasi pada tahap cooking. Dissolving pulp sendiri memiliki yield 30-35%, pemisahan hemiselulosa selama proses mengurangi yield. Sementara Kraft pulp sendiri yieldnya itu berkisar 40-45%. Hemiselulosa dipertahankan untuk memperoleh yield yang tinggi dan mengurangi konsumsi energi pada pembuatan kertas. Di dissolving pulp sendiri, viskositasnya seragam. Di Kraft pulp sendiri diperlukan viskositas yang tinggi. Di dissolving pulp memiliki jumlah hemiselulosa lebih sedikit dibandingkan dengan Kraft pulp. Dan juga dissolving pulp memiliki kadar lignin Ca, Fe, Cu, dan Se, Mg, dan Na rendah. Sedangkan di Kraft pulp kadar ligninnya diabaikan. Dan kemudian di dissolving pulp kadar dikromentasinya rendah, sementara di Kraft pulp kadar dikromentana lebih tinggi dibanding dissolving pulp. Dissolving pulp sendiri hanya kayu pilihan yang bisa digunakan untuk pembuatan dissolving pulp, sementara di Kraft pulp beberapa jenis kayu dan bagian tumbuhan lain seperti tandan kosong sawit bisa digunakan untuk produksi Kraft pulp. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses dissolving pulp. Yang pertama ada proses cooking, yaitu pemasakan. Pemasakan merupakan salah satu proses terpenting dalam pembuatan dissolving pulp yang bertuju melepas lignin dari serat dan melarutkan komponen lignin dalam kayu menggunakan bahan kimia dan panas. Berikut adalah rangkaian gambar dari proses cooking. Selanjutnya adalah tahapan dalam dissolving pulp. Yang pertama adalah chip filling. Proses pengisian serpian kayu atau chip yang dikirim dari chip storage
atau dari chip screening dengan menggunakan belt conveyor ke chip silo, dan dari chip silo serpihan dimasukkan ke digester dengan menggunakan screw conveyor. Parameter proses chip filling diantaranya yaitu waktu pengisian chip yang berkisaran 30 menit, jumlah chip berkisaran 125 sampai 130 ton, serta tekanan low pressure atau LP steam sebesar 3,2 bar. Tahap selanjutnya yaitu preheating dan prehidrolisis, bertujuan untuk memecah rantai hemiselulosa dari serat fiber dengan cara menaikkan suhu chip di saat preheating menggunakan LP steam. Parameter proses preheating diantaranya temperatur LP steam yaitu berkisaran 150 sampai 153 derajat Celcius, tekanan LP steam yaitu 4 sampai 4,2 bar, dan waktu preheating yaitu 30 menit. Sementara parameter proses prehidrolisis diantaranya adalah MP steam, temperatur MP steam 190 sampai 200 derajat Celcius, tekanan MP steam 11 sampai 11,5 bar, temperatur prehidrolisis 160 sampai 175 derajat Celcius, tekanan prehidrolisis 7 bar, P faktor yaitu 475, 500 serta 525 bergantung pada pentosa number pada chip. Waktu prehidrolisis sendiri berkisaran antara 35 sampai 38 menit. F pH hidrolisat yaitu kurang lebih 3. Selanjutnya kita masuk ke tahap netralisasi, merupakan tahap cooking yang berfungsi untuk menetralkan zat-zat asam organik yang keluar selama tahap preheating dan prehidrolisis dengan menggunakan white liquor yang mempunyai pH 13 atau sama dengan pH basa. Parameter proses netralisis. Yang pertama ada temperatur hot white liquor yaitu 80 sampai 90 derajat Celcius, konsentrasi NaOH dalam hot white liquor 7 sampai 75 gram per liter, konsentrasi Na2S dalam hot white liquor 30 sampai 40 gram per liter, volume hot white liquor 95 sampai 100 meter kubik, 5% dari total volume liquor dalam digester, dan waktu netralisasi selama 10 menit. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu hot liquor filling. Merupakan proses pengisian likor panas ke dalam digester. Pada tahap ini, white liquor dari proses netralisasi digantikan oleh likor panas yakni hot white liquor atau HWL dan hot black liquor atau HBL. Parameter proses hot liquor filling sendiri meliputi hot white liquor, temperatur hot white liquor berkisaran 100 sampai 150 derajat Celcius, dan volume hot white liquor 55% total volume liquor dalam digester. Hot black liquor sendiri memiliki temperatur 163 derajat Celcius serta volumenya yaitu 40% total volume liquor dalam digester. Waktu hot liquor filling yaitu berkisaran 34 menit. Tahap dissolving pulp selanjutnya yaitu heating. Merupakan proses untuk menaikkan suhu di dalam digester untuk mendekati suhu pemasakan. Suhunya berkisaran 158 derajat Celcius. Parameter proses heating yaitu temperatur medium pressure atau MP steam 180 sampai 200 derajat Celcius, tekanan MP steam yaitu berkisaran 10 sampai 11,5 bar, dan waktu heating yaitu berkisaran antara 5 menit. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap displacement. Tahap displacement adalah proses pergantian cairan panas sisa pemasakan dengan filter dingin dari tangki displacement yang bersumber dari washing station dan berfungsi untuk menurunkan suhu pemasakan dari 150 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius. Parameter proses displacement meliputi temperatur warm black liquor atau WBL 80 sampai 90 derajat Celcius, volume WBL 475 meter kubik atau 250 meter kubik ke akumulator I 225 meter kubik ke akumulator 2, dan waktu displacement 60 menit.
Nah, selanjutnya masuk ke tahap discharge. Tahap discharge merupakan proses pengeluaran pulp dari dalam digester dengan menggunakan dilusi sebanyak 375 sampai 380 meter kubik pada temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius dan tekanan 5 bar. Parameter proses tahap discharge meliputi temperatur dilusi 90 derajat Celcius, volume dilusi 379 meter kubik, tekanan 5 bar, waktu discharge sendiri 25 sampai 30 menit, target konsistensi yaitu 2,8 sampai 3,2%. Nah, setelah melalui proses tahap-tahap dissolving pulp yaitu pemasakan tadi, lanjut ke washing dan screening. Washing adalah pencucian. Pencucian dilakukan untuk memisahkan serat dari kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air atau emulsi yang terdiri dari senyawa organik lignin dan senyawa inorganik soda yang merupakan sisa bahan kimia pemasak. Adapun tahap proses washing dan screening dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dekenoting. Dekenoting merupakan tahapan setelah proses pemasakan yang bertujuan untuk memisahkan material yang memiliki ukuran dan dimensi yang lebih besar daripada saringan. Yang kedua ada screening. Screening berfungsi untuk memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar daripada serat, fiber, serta secara selektif memisahkan zat-zat terlarut dari pulp. Yang ketiga, proses delignifikasi oksigen atau ODL merupakan proses lanjutan dari tahap washing dan screening yang bertujuan untuk menurunkan kadar lignin di dalam pulp sebelum dilakukan proses bleaching. Nah, parameter kontrol dari washing, screening, dekenoting, dan ODL tadi meliputi washing sendiri memiliki konsistensi pulp 2,4 sampai 2,6%, temperatur 70 derajat Celcius, dan laju alir air pencuci dapat disesuaikan. Selanjutnya screening. Screening memiliki tekanan operasional screener yaitu kurang lebih 2 sampai 4 bar, ukuran mesh screener yaitu 0,15 sampai 0,30, rejeksi atau reject rate yaitu 1 sampai 3%. Sementara dekenoting yaitu memiliki parameter kontrol differential pressure atau delta P 0,05 sampai 0,15 bar. Sementara oksigen delignifikasi atau ODL memiliki parameter kontrol suhu operasional 90 sampai 104 derajat Celcius, tekanan O2 kurang lebih 3 sampai 7 bar, retention time 30 sampai 90 menit, dan pH operasional yaitu 11 sampai 12. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses bleaching. Setelah melalui proses washing dan screening, dan selanjutnya akan berada di tahap bleaching. Bleaching merupakan proses pemutihan pulp yang berasal dari proses pre-bleach dengan menggunakan bahan kimia pemutih bleach chemical seperti klorin dioksida atau ClO2, oksigen atau O2, ozon atau O3, dan hidrogen peroksida atau H2O2 hingga dihasilkan pulp yang berwarna putih dengan tingkat kecerahan yang diinginkan. Berikut adalah bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses bleaching, yaitu ada gas klorin, NaOH, ClO2, NaCl, O2, H2O2, O3, EDTA, dan enzim. Nah, berikut adalah contoh diagram alir proses bleaching yang ada di PT RAPP. Dapat dilihat yaitu di sini adalah contoh diagram alir proses bleaching yang ada di PT RAPP. Nah, di dalam proses bleaching memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada D0 atau D0. D0 sendiri menggunakan ClO2 dalam suasana asam yaitu pH 2 sampai 3 untuk mengurangi lignin. Reaksi berlangsung di D0 tower selama 55 sampai 65 menit dengan suhu 72 sampai 76 derajat Celcius. Konsistensi inlet 5,5%, tekanan press 120 bar, target brightness 73,8%. Dan yang kedua yaitu EOP.
EUP sendiri extraction oksigen peroxide. Mengoksidasi lignin dengan NaOH, oksigen, dan H2O2. Reaksi di tower EUP memiliki suhu 75 sampai 80 derajat Celcius, pH 11,2 sampai 11,8, tekanan 2 sampai 3 bar, konsistensi inlet 2,7 sampai 4%, dan konsistensi outlet 30%, dan target brightness yaitu 85% ISO. Yang ketiga yaitu D1. Menggunakan ClO2 untuk menyerang zat warna residual, reaksi di D1 tower yaitu 150 sampai 160 menit, memiliki suhu 75 sampai 80 derajat Celcius dan tekanan 2 sampai 3 bar. Konsistensi outlet 30% dan target brightness 89,5 ISO. Dan yang terakhir yaitu D2, yaitu menyempurnakan pemutihan dengan ClO2 dan SO2 untuk pengaturan pH. Reaksi di D2 tower memiliki waktu 120 menit dengan suhu 75 sampai 80 derajat Celcius, tekanan 2 sampai 3 bar, konsistensi outlet 10 sampai 12%, target brightness yaitu 90,2% ISO. Selanjutnya kita masuk ke peralatan-peralatan yang dipakai dalam proses dissolving pulp. Yang pertama yaitu ada digester. Digester adalah bejana atau vessel yang digunakan untuk memasak pulp kimia dengan proses Kraft sulfat. Digester super batch pada line 1 memiliki kapasitas 350 meter kubik, sedangkan pada line 2 punya kapasitas 400 meter kubik. Nah, selanjutnya ada rotary drum vacuum filter, yaitu rotary drum vacuum filter merupakan penyaring yang sering digunakan untuk mempercepat penyaringan atau untuk mengumpulkan partikel. Nah, selanjutnya adalah alat Knot Core Screen atau KVA. Knot Core Screen atau KVA berfungsi untuk memisahkan serat fiber dan filtrat dari knot yang masih terbawa setelah melewati secondary knotter. Alat selanjutnya yaitu knotter. Knotter berfungsi untuk memisahkan material-material yang tidak diinginkan pada pulp seperti chip yang tidak masak, knot, batu, atau logam yang terbawa setelah proses pemasakan. Nah, kita masuk alat yang selanjutnya yaitu screener. Screener memiliki fungsi untuk menyaring kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar daripada serat fiber. Selanjutnya ada O2 Tower. O2 Tower merupakan menara atau reaktor yang digunakan sebagai tempat terjadinya proses delignifikasi oksigen atau ODL. Nah, alat selanjutnya yaitu medium consistency pump. Medium consistency pump merupakan pompa yang didesain untuk memompa material yang mempunyai konsistensi 7-20%. Nah, selanjutnya yaitu press washer. Press washer berfungsi untuk memisahkan soda yang terlarut pada proses pemasakan dan untuk meningkatkan konsistensi pulp dari 3% menjadi 30%. Nah, selanjutnya adalah pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah pompa yang mempunyai elemen utama yakni berupa motor penggerak dengan sudu impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi. Nah, itu tadi merupakan alat-alat yang digunakan dalam proses dissolving pulp. Selanjutnya kita akan masuk ke instrumentasi apa saja sih yang dipakai dalam proses dissolving pulp. Yang pertama itu ada flowmeter. Flowmeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam segala aspek yang terdapat pada suatu aliran material yang berupa udara, cairan, maupun bubuk. Yang kedua yaitu pengendali temperatur atau temperatur kontrol adalah instrumen yang digunakan untuk mengendalikan temperatur dengan cara menghitung perbedaan antara set point dengan temperatur yang diukur. Selanjutnya konsistensimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur konsistensi padatan. Dan selanjutnya ada kappa analyzer, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur bilangan kappa pada pulp. Dan selanjutnya yaitu pressure control, merupakan alat yang digunakan untuk mengendalikan tekanan
di dalam alat. Dan selanjutnya yaitu pH. pH adalah ukuran alkalinitas atau keasaman suatu zat yang ada pada PAL. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas troubleshooting yang terjadi pada proses dissolving pulp. Yang pertama pada proses chip filling. Memiliki masalah jumlah chip sedikit setelah proses pengisian chip. Penyebabnya laju aliran LP steam rendah, bukaan steam valve pada bagian bawah kecil. Keterangannya yaitu nilai tabel yang ditetapkan membuat steam valve terbuka jika pembacaan load cell berbeda dengan digester, artinya katup uap terbuka ke level chip aktual yang berbeda. Nah, selanjutnya pada proses preheating, memiliki masalah waktu preheating atau prehidrolisis yang terlalu lama, mengakibatkan steam valve tidak terbuka di lapangan dan pengukuran temperatur mengalami error. Penjelasannya, LP steam yang terlalu lama terbuka mencegah MP steam terbuka. Yang ketiga ada netralisasi, yaitu memiliki masalah waktu netralisasinya yang terlalu lama, yang menyebabkan tekanan digester terlalu tinggi, tekanan akumulator hot wet liquor terlalu rendah, dan terjadi error pada pengukuran laju alir hot wet liquor. Penjelasannya sendiri, digester screen mengalami penyumbatan. Kita dapat melakukan pencucian dengan menggunakan pompa sirkulasi di saat masih tersisa liquor di dalam digester. Nah, yang keempat, pada proses hot liquor filling, dia memiliki masalah waktu pengisian liquor yang lama dan mengakibatkan tekanan atau ketinggian cairan di akumulator hot black liquor 1 yang terlalu rendah, ada error pada pengukuran laju alir hot black liquor, dan penjelasannya dapat dijaga agar pompa sirkulasi akumulator hot black liquor 2 tetap bekerja, dan pastikan bahwa wet liquor tersedia di section pompa sirkulasi. Dan yang kelima yaitu heating dan cooking, memiliki masalah yaitu sama seperti hot liquor filling, yaitu waktu heating dan cooking yang terlalu lama dapat mengakibatkan sirkulasi liquor terlalu rendah, section screen tersumbat karena pressure factor yang terlalu tinggi, dan tekanan hot black liquor yang terlalu tinggi menyebabkan laju alir steam berkurang. Penjelasannya ini, beban motor pompa sirkulasi yang rendah menandai rendahnya laju alir liquor. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu proses displacement. Memiliki masalah efisiensi displacement yang rendah. Akibatnya itu jumlah chip yang terlalu sedikit setelah proses pengisian chip, bukaan valve yang terlalu besar selama proses preheating dan MP steam, waktu heating dan cooking yang terlalu rendah. Penjelasannya itu ramping laju alir liquor displacement yang lambat. Baiklah, dari penjelasan saya mengenai materi dissolving valve, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya untuk mengoptimalkan proses produksi pulp dengan meminimalisir dampak negatif dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang meliputi pengurangan kontaminasi seperti logam dan silika melalui penggunaan peralatan khusus dan proses pencucian yang efektif. Selain itu, efisiensi penggunaan air dan bahan kimia juga ditingkatkan untuk mengurangi biaya produksi dan dampak lingkungan. Tujuan utama dari upaya ini adalah menghasilkan pulp dengan kualitas yang baik dan lebih konsisten, serta mengurangi limbah produksi. Dengan demikian, proses produksi pulp dapat menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan materi tentang dissolving pulp. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.